Assalamualaikum semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Suatu ketika, warga Baghdad dihebohkan oleh seorang tabib baru yang sakti. Ia mengaku bisa menyembuhkan penyakit apa saja. Tak ayal, rumah tabib tersebut pun hampir setiap hari dikunjungi ratusan pasien untuk berobat. Usut punya usut, sebenarnya tabib tersebut hanyalah seorang penipu. Namun karena rayuan manisnya, pasien yang tak kunjung sembuh selalu menuruti perkataan si tabib untuk kembali berobat. Hingga pada suatu ketika, anak Abu Nawas jatuh sakit. Atas saran istrinya, Abu Nawas disuruh membawa anaknya untuk berobat kepada tabib palsu itu. Abu Nawas yang saat itu belum mengetahuinya langsung membawa anaknya ke rumah si tabib. Namun sudah 3 kali berobat, anaknya tak kunjung sembuh. Padahal sekali berobat ongkosnya 100 dinar. Dan Abu Nawas sudah menghabiskan 300 dinar tanpa ada sedikit pun tanda-tanda kesembuhan pada anaknya. Walhasil, Abu Nawas pun mulai curiga. Jangan-jangan tabib itu cuma penipu, pikir Abu Nawas. Timbullah ide pada diri Abu Nawas untuk mengerjai tabib palsu itu. Keesokan harinya, Abu Nawas membuka praktek pengobatan di depan rumahnya. Tertulis berobat di sini bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh, uang kembali 1000 dinar. Para warga yang tadinya berencana akan berobat ke tabib palsu mendadak berbalik arah menuju ke rumah Abu Nawas. Kini rumah Abu Nawas ramai dipenuhi oleh para pasien. Entah karena kebetulan atau bagaimana, hampir semua pasien yang datang berhasil disembuhkan oleh Abu Nawas. Sementara di rumah si tabib terlihat sepi, tak ada seorang pasien pun yang datang. Kenapa hari ini sepi sekali? Apakah warga mulai curiga padaku? Tanya si tabib dalam hati. Tidak lama kemudian datanglah asisten tersebut untuk mengabarkan berita yang mengejutkan. Tuan tahu nggak kenapa hari ini rumah tuan sepi pasien? Kata sang asisten. Iya, aku juga heran. Kenapa emangnya? Tanya tabib tersebut. Karena Abu Nawas sekarang buka praktek pengobatan di depan rumahnya juga. Tertulis berobat di sini sembuh bayar 100 dinar. Kalau tidak sembuh uang kembali 1000 dinar. Kata sang asisten memberitahu. Oh, pantesan. Tapi apa memang benar begitu, yang tidak sembuh uang kembali 1000 dinar? Tanya si tabib. Iya benar tuan, jawab sang asisten. Kemudian muncullah watak asli tabib tersebut. Ia berencana menipu Abu Nawas. Aku akan berobat kepadanya dan berpura-pura sakit hilang indera perasa pada lidahku. Kalau ditanya sembuh atau tidak, pastilah aku akan menjawabnya tidak, karena yang tahu sembuh atau tidaknya kan cuman aku. Dengan begitu aku bisa dengan mudah mendapatkan uang 1000 dinar, kata si tabib dalam hati kegirangan. Maka datanglah tabib palsu itu ke rumah Abu Nawas dengan berpura-pura sakit. Wahai Abu Nawas, bisakah kau mengobati penyakitku? Tanya si tabib kepada Abu Nawas. Loh, Anda kan tabib, kenapa datang berobat ke sini? Abu Nawas balik bertanya. Iya betul, tapi di tempatku tidak ada obatnya, balas tabib. Oh, ya sudah, ngomong-ngomong Anda sakit apa?
tanya Abu Nawas. Lidahku tidak bisa merasakan apa-apa, seperti mati rasa Abu Nawas, keluh si tabib berpura-pura. Abu Nawas tahu betul dengan perilaku si tabib. Ia hanya berpura-pura sakit untuk mendapatkan uang 1000 dinar. Baiklah, Anda tunggu di sini sebentar. Saya akan ambilkan ramuan obatnya, tutur Abu Nawas. Abu Nawas lalu memeras buah lemon yang sangat asam dan menuangkannya ke dalam gelas. Ini obatmu, kata Abu Nawas sambil memberikan gelasnya. Bolehkah aku minum? Tanya tabib tersebut. Oh, tentu saja, silahkan, jawab Abu Nawas tenang. Saat meminumnya, muka si tabib langsung kecut. Dahinya berkerut karena merasakan asamnya air tersebut. Obat apa ini? Ini sih cuman air jeruk yang sangat kecut, protes sang tabib. Melihat itu, Abu Nawas hanya tersenyum. Itu artinya penyakit Anda sudah sembuh, Tuan. Lidah Anda sudah tidak mati rasa lagi, ujar Abu Nawas. Sekarang mana ongkos berobatnya? Tagih Abu Nawas. Tabib itu pun lantas memberikan Abu Nawas ongkos 100 dinar. Si tabib kemudian buru-buru pulang ke rumahnya. Ternyata Abu Nawas tidak sebodoh yang aku kira. Ia tidak mudah dikelabui. Aku harus cari cara lain agar bisa mengalahkan Abu Nawas dan mendapatkan uang 1000 dinar, pikir si tabib dalam hati. Esok paginya ia kembali menemui Abu Nawas. Hei Abu Nawas, aku mau berobat lagi, kata si tabib. Silahkan Tuan, lidahnya masih mati rasa lagi, ledek Abu Nawas. Bukan, ini sakit yang berbeda dengan kemarin, jawab si tabib. Memangnya sakit apa? Tanya Abu Nawas. Aku kehilangan ingatan, Abu Nawas. Bisakah kau menyembuhkanku? Kata si tabib. Oh, tentu saja bisa, jawab Abu Nawas. Tunggu di sini sebentar, aku akan ambil obatnya, kata Abu Nawas melanjutkan. Abu Nawas beranjak dari tempat duduknya. Dia mengambil obatnya seperti yang kemarin, yaitu segelas air perasan jeruk lemon yang sangat asam. Melihat hal itu, si tabib langsung kaget. Loh, bukankah itu obat seperti yang kemarin? Tidak, aku tidak mau meminumnya, tolak si tabib dengan tegas. Abu Nawas pun hanya tersenyum dan berkata, Ya Alhamdulillah, penyakit Anda sudah sembuh, Tuan. Mana ongkosnya? Pinta Abu Nawas. Sudah sembuh bagaimana? Kok bisa tahu? Tanya si tabib heran. Buktinya Anda masih ingat dengan obat kemarin yang saya berikan itu. Berarti sakit hilang ingatan Anda sudah sembuh, kata Abu Nawas menjelaskan. Si tabib terpaksa memberikan ongkosnya kepada Abu Nawas. Tak terima dengan dua kegagalan yang dialaminya, esok harinya si tabib kembali menemui Abu Nawas. Kali ini ia berpura-pura matanya buta. Ia berjalan ke rumah Abu Nawas dengan bantuan tongkat di tangannya. Setibanya di rumah Abu Nawas sempat kaget dan bertanya, Apa yang terjadi dengan Anda? Si tabib itu menjawab, Aku tiba-tiba buta, Abu Nawas, dan aku ingin berobat kepadamu. Setelah mencermati dengan seksama, barulah Abu Nawas sadar bahwa itu hanya akal-akalan tabib saja untuk menipu dirinya. Tapi Abu Nawas tak pernah kehilangan akal. Ia pun lantas berkata kepada si tabib, Tuan, penyakit kebutaan pada mata Anda sepertinya sudah parah sekali. Maafkan saya, Tuan, tapi untuk kali ini saya tidak bisa menyembuhkannya.
kata Abu Nawas pura-pura sedih. Berarti saya dapat uang kembali 1000 dinar, tanya tabib kegirangan. Benar tuan, uangnya sudah saya siapkan di dalam kantong. Sebentar ya tuan, saya mau ambil dulu kantongnya, jawab Abu Nawas. Si tabib menunggu dengan hati berbunga-bunga. Akhirnya, saya berhasil memperdayaimu, wahai Abu Nawas, pikir si tabib. Tidak lama kemudian, Abu Nawas datang sambil menyerahkan kantong uangnya. Terima kasih Abu Nawas, ternyata kamu memang orang yang jujur, kata si tabib. Iya tuan, saya tidak berani berbohong. Silakan uangnya dihitung tuan, balas Abu Nawas. Setelah membuka kantong dan menghitungnya, si tabib langsung murka. Kenapa uangnya cuma 10 dinar? Kamu jangan coba-coba membodohi aku, bentak si tabib kepada Abu Nawas. Bagaimana Anda bisa tahu kalau jumlahnya cuma 10 dinar? Tanya Abu Nawas santai. Koinnya memang ada 10. Tapi koin yang kamu berikan pecahan 1 dinar, bukan 100 dinar. Memangnya aku buta apa? Kata tabib. Alhamdulillah sekarang Anda sudah sembuh. Mana ongkos berobatnya? Pinta Abu Nawas. Maksudmu apa Abu Nawas? Tanya si tabib mulai panik. Tadi waktu Anda ke sini katanya mengalami kebutaan. Dan sekarang Anda sudah sembuh. Buktinya, Anda sudah bisa membedakan mana pecahan koin 1 dinar dan mana yang 100 dinar, balas Abu Nawas. Dengan terpaksa, akhirnya si tabib kembali memberikan uang 100 dinar. Ia pun kapok berurusan dengan Abu Nawas dan pergi dengan perasaan dongkol. Akhirnya aku mendapatkan kembali 300 dinarku. Setelah tabib palsu itu 3 kali bolak-balik ke sini, ucap Abu Nawas bahagia. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.